Untuk resep yang pertama, untuk cara membuatnya, panaskan 2 sendok makan minyak goreng. Setelah panas, masukkan 5 siung bawang putih yang sudah dicincang, setengah buah bawang bombay ukuran sedang yang sudah diiris tipis, lalu tumis sampai harum dan layu. Sudah harum dan layu, matikan kompornya dan angkat. Selanjutnya masukkan 500 gram filet dada ayam yang sudah dipotong kecil ke dalam chopper atau blender. Tambahkan 2 bawang yang sudah ditumis. Lalu proses sampai tercampur rata dan dagingnya halus. Kemudian masukkan 2 butir telur. Dan proses kembali sampai tercampur rata. Kemudian masukkan adonan ke dalam wadah. Tambahkan 1 sendok teh garam, 2 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu bubuk atau kaldu jamur, dan setengah sendok teh lada bubuk. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya tuang 100 ml susu cair full cream. Aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata. Kemudian tambahkan 60 gram tepung tapioka secara bertahap sambil diaduk. Aduk kembali adonan sampai tercampur rata. Selanjutnya siapkan loyang yang dasarnya sudah dioles tipis minyak goreng. Tuang adonan ke dalam loyang. Dan ratakan permukaannya.
Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Lalu kecilkan sedikit apinya. Dan kukus dengan api sedang cenderung kecil selama 30 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet bersih. Setelah 30 menit, matikan kompornya, lalu angkat. Biarkan sampai hangat atau dingin. Setelah dingin, keluarkan dari loyang. Kemudian potong-potong sesuai selera. Selanjutnya untuk bahan pelapisnya, siapkan tepung panir secukupnya sekitar 250 gram. Untuk tepung panirnya, saya blender sebentar supaya tidak terlalu besar butirannya dan tidak terlalu garing saat digoreng. Untuk langkah ini boleh di skip ya. Proses sebentar. Kemudian untuk adonan pencelupnya, masukkan tepung terigu secukupnya ke dalam piring. Tambahkan garam secukupnya. Lalu tuang air secukupnya sampai menghasilkan adonan yang tidak terlalu cair dan tidak terlalu kental. Kemudian ambil satu potong nugget dan masukkan ke dalam adonan pencelup. Baluri rata dan tiriskan. Lalu masukkan ke dalam tepung panir. Baluri rata sambil ditekan supaya tepung panirnya menempel sempurna. Sebelum digoreng, masukkan nugget ke dalam wadah tertutup dan simpan dalam kulkas minimal 1 jam. Setelah beberapa jam, panaskan minyak goreng secukupnya. Masukkan nugget yang sudah beku. Lalu goreng dengan api sedang sampai matang. Satu sisinya sudah matang, lalu balik.
Sudah matang, lalu angkat dan tiriskan. Nugget ayamnya siap disajikan dan dijual ya. Rasanya enak gurih dan teksturnya empuk lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang kedua, untuk cara membuatnya, pertama, masukkan 500 gram filet paha ayam yang sudah dipotong kecil-kecil ke dalam chopper atau blender. Proses sampai cincang kasar, tidak sampai halus. Kemudian masukkan 150 gram udang kupas. Proses sebentar sampai cincang kasar saja. Lalu masukkan adonan ke dalam wadah. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh lada bubuk, 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, lalu aduk rata. Tambahkan 1 sendok makan minyak wijen, 1 sendok makan kecap ikan, 1 sendok makan saus tiram, lalu aduk rata. Selanjutnya, masukkan 1 butir telur, kocok lepas terlebih dahulu. Aduk rata kembali. Kemudian tambahkan 2 batang daun bawang yang sudah diiris tipis dan aduk kembali sampai tercampur rata. Lalu tambahkan 4 sendok makan tepung tapioka. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya siapkan kulit dimsum atau siomay secukupnya, wortel parut secukupnya, lalu olesi tipis kukusan dengan minyak goreng. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan. Kemudian saya akan membungkus dimsumnya. Pertama, ambil 1 lembar kulit dimsum atau siomay, beri adonan daging secukupnya, sekitar 1 sendok makan.
dan bentuk dengan cara melipat-lipat pinggir kulit dimsumnya. Lalu beri sedikit wortel paru di atasnya dan tata di atas kukusan. Lakukan sampai selesai. Sebelumnya, panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Dan kukus dengan api sedang selama 10 menit. Sambil menunggu, saya akan membuat olesannya. Masukkan 1 sendok makan minyak goreng ke dalam mangkok. Tambahkan 1 sendok teh minyak wijen, 1 sendok teh kecap ikan, aduk rata. Setelah 10 menit, buka tutup kukusannya. Kemudian olesi kulit dimsumnya dengan bahan oles secara merata. Dan kukus kembali selama 25 menit. Setelah 25 menit, olesi kembali kulit dimsumnya dengan air secara merata supaya saat dingin kulitnya tetap lembab atau tidak kering. Dan kukus kembali selama 5 menit. Setelah 5 menit, dimsumnya sudah matang, lalu angkat. Kemudian saya akan membuat saus yang sederhana. Siapkan 4 sendok makan saus sambal di dalam mangkok. Tambahkan setengah sendok teh gula pasir. Tuang 40 ml air matang sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Lalu tambahkan setengah sendok teh cuka masak. Aduk kembali sampai tercampur rata. Dimsum ayam udangnya siap disajikan, dikemas dan dijual ya. Bisa juga untuk frozen food. Rasanya enak banget, gurih, dan teksturnya empuk lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah. Resep yang ketiga,
Untuk cara membuatnya, masukkan 250 gram filet paha ayam yang sudah dipotong kecil-kecil ke dalam chopper atau blender. Tambahkan 200 gram udang kupas, 4 siung bawang putih, 1 butir telur, 1 sendok makan minyak wijen, 1 sendok makan saus tiram, 2 batang daun bawang yang sudah diiris, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu jamur, dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Lalu proses sampai halus. Kemudian tambahkan 3 sendok makan tepung tapioka, proses kembali sebentar sampai tercampur rata. Aduk kembali jika ada tepung yang belum tercampur rata. Kemudian siapkan plastik segitiga atau piping bag. Lalu masukkan adonan ke dalam plastik segitiga. Selanjutnya, siapkan kulit tahu. Saya menggunakan yang ukuran lebar. Jika menggunakan ukuran lebar, potong-potong sesuai selera. Kemudian siapkan air matang untuk olesan. Lalu olesi seluruh permukaan kulit tahu bolak-balik dengan air matang. Selanjutnya, siapkan kukusan dan olesi dengan minyak goreng. Lalu saya akan membungkus adonan. Ambil 1 lembar kulit tahu. Gunting ujung piping bagnya, jangan terlalu kecil. Lalu semprotkan di atas kulit tahu. Jika ingin hasilnya lebih banyak, maka cukup 1 semprotan saja ya. Kemudian lipat sambil dipipihkan. Lalu gulung. Seperti ini. Tata di atas kukusan. Lakukan sampai selesai.
Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Dan kukus dengan api sedang sampai matang, yaitu sekitar 15 menit. Setelah 15 menit, sudah matang. Kemudian matikan kompornya, lalu angkat perlahan. Biarkan sampai dingin terlebih dahulu. Kemudian saya akan menggorengnya. Panaskan minyak goreng secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan kulit tahu isi ayam udangnya. Goreng dengan api sedang cenderung kecil sampai matang, yaitu berwarna kuning kecoklatan. Sudah matang, lalu angkat dan tiriskan. Kulit tahu isi ayam udangnya siap disajikan ya. Rasanya enak banget, gurih, dan teksturnya empuk lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Dan untuk resep yang keempat, untuk cara membuatnya, masukkan 500 gram filet dada ayam yang sudah dipotong kecil ke dalam food processor atau blender. Tambahkan 120 gram es batu kecil-kecil. Kemudian proses sampai daging ayamnya halus. Daging ayamnya sudah halus, lalu tambahkan 2 sendok makan bawang merah goreng, 3 siung bawang putih yang sudah digoreng, 1 sendok teh munjung garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh baking powder, dan 1 butir putih telur. Kemudian proses kembali sampai halus dan tercampur rata. Sudah tercampur rata, lalu tambahkan 100 gram tepung tapioka, proses kembali sampai adonan halus. Masukkan adonan ke dalam wadah. Aduk rata sebentar. Sebelumnya rebus air yang banyak sampai mendidih. Lalu matikan kompornya. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan. Lalu siapkan sedikit minyak goreng.
Celupkan sendok ke dalam minyak goreng supaya tidak lengket ke adonan. Ambil adonan secukupnya, bentuk bulat, lalu ambil dengan sendok dan masukkan ke dalam air panas. Lakukan sampai selesai. Nyalakan kompornya, lalu masak dengan api sedang sampai matang, yaitu baksonya mengapung semua dan airnya mendidih. Baksonya sudah mengapung semua dan airnya mendidih, jadi sudah matang. Matikan kompor, lalu angkat dan tiriskan. Langsung masukkan ke dalam air es dan biarkan sampai baksonya tidak panas. Tiriskan. Bakso ayamnya siap disajikan ya.